Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Saudara, penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak berbuntut panjang. Sang ayah, Rafael Aluntri Sambodo, harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan di saat yang sama pula, sang anak pun, Mario Dandisatrio, tak bisa menghindar dari proses hukum usai menganiaya David Ozora. Dari hasil pemeriksaan polisi, muncul fakta-fakta baru dan salah satunya adalah kesaksian perempuan berinisial N. Sebagai saksi kunci, N melihat betul tindakan keji Mario kepada korban. Saksi N yang menghentikan ulah Mario menganiaya David. Lalu sebetulnya siapakah saksi N ini? 20 Februari malam, saudara, momen di mana Mario bertubi-tubi menyakiti David. Peristiwa ini terjadi saat David sedang berkunjung ke rumah temannya yang adalah putra N, saudara, di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari lantai 2 balkon rumah, N melihat orang terkapar di jalan yang ternyata adalah David. Sontak saja N berteriak, "Woi, stop!" N sengaja berteriak kencang agar Mario menghentikan tindakan penganiayaan dan berharap ada orang lain yang dapat mendengarnya. Saksi N bersama suaminya lalu segera turun menolong dan membawa David ke rumah sakit Medika Permata Hijau. Ini perbuatan ya. Ini berhenti dengan ada satu suara yang memang suara seorang ibu, itu adalah ibu N. Ya. Karena kan anak D sebagai korban itu bermain di rumah temannya E sebagai saksi anak juga ya, dan itu ibunya dari anak saudara E, itu ibu N. Dan peristiwa penganiayaan terhadap David ini melekat betul dalam ingatan saksi N. Menurut kuasa hukumnya, saksi N masih terus menangis ketika menceritakan tragedi penganiayaan David. Ada trauma yang mendalam yang dirasakan oleh saksi N. Dan pada saat kejadian, saudara, N ini sempat bertanya kepada Mario, "Kamu apakan sih anak ini? Saya harus cerita apa ke orang tuanya?" Saat ini, saudara, pihak N tengah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bisa mendapatkan pendampingan, terlebih saat menjalani pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Bahwa pada saat ini adalah ke LPSK ya, Pak. Jadi kita minta supaya N ini diberikan perlindungan, karena kalau saya bertemu dengan N dan menceritakan peristiwa itu, dia seperti traumatik ya saya lihat. Jadi menangis, Mbak. Ibaratkan bahwa itu seperti anaknya gitu loh. Apalagi itu apalagi itu kan peristiwa terjadi ketika korban itu sedang berkunjung ke rumah dia gitu. David sempat mengalami koma akibat penganiayaan oleh Mario. Namun hari demi hari kondisi David ini kian membaik, saudara. Dalam akun media sosialnya, ayah David, Jonathan Latumahina, menceritakan kondisi David menunjukkan perkembangan yang baik karena sudah sering membuka mata namun belum bisa berinteraksi. Kondisi kesadaran David ini meningkat, tetapi David belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Dan tanda-tanda pemulihan juga diungkapkan oleh musisi Adi MS usai menjenguk David Ozora di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta. Adi memang tidak melihat langsung David yang terbaring, tapi ia berbincang dengan ayah David. Dan Adi MS sendiri pernah berkolaborasi dengan ayah David saat perayaan 1 Abad NU yang digelar pada bulan Februari yang lalu. Kan sih udah ada banyak tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya. Ada music therapy kan ya, itu memang ada kan. Biasanya kalau untuk yang seperti ini musik yang tenang, yang relaksasi gitu ya. Tapi begitu saya dengar musiknya yang heavy metal gitu ya, hah? Tapi dia bilang
orang David itu kondisi normal itu, dia kalau tidur pakai headphone, musik yang keras gitu, kalau dicopot malah bangun. Jadi unik lah, unik. Sebagai korban penganiayaan, saudara, kondisi David ini menuai banyak simpati. Dan hari Selasa kemarin, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga melihat kondisi David. Dan usai membesuk David, saudara, Irjen Fadil Imran menegaskan Polda Metro Jaya terbuka atas berbagai masukan agar proses hukum berjalan secara maksimal. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Dan pada 24 Februari yang lalu, saudara, LBH Ansor yang mendampingi pihak keluarga David telah datang ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak keluarga meminta LPSK ini memberikan pendampingan dalam setiap proses peradilan. Dan pada sidang pimpinan hari Senin kemarin, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada David Ozora. Penganiayaan berat yang dialami korban termasuk dalam tindak pidana prioritas LPSK. David akan diberikan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis. Dan hari ini, saudara, polisi memeriksa AG. AG yang adalah kekasih Mario Dandi. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kalinya untuk AG setelah sebelumnya ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku oleh polisi. AG, saudara, sebelumnya pernah diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum AG, kliennya ini dijebak oleh Mario Dandi dalam kasus ini. Si Dendi ini, Mbak, pas di Polsek ketika kami belum masuk, dia itu chat langsung dari HP dia kepada Agnes ini. Dia ngomong, tolong VN tadi dihapus dong, gitu, Mbak. Artinya apa? Kita sampaikan ke klien itu, dia ingin melempar semua tanggung jawab kepada si klien kami ini. Pekan lalu, saudara, polisi menetapkan status hukum AG menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelumnya, status AG dalam kasus ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Ancaman hukuman bagi AG masih dikaji lebih lanjut oleh ahli pidana. Pasalnya, AG ini, saudara, masih di bawah umur. Sehingga polisi harus menyesuaikan dengan aturan peradilan anak. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Polisi memang belum membeberkan secara rinci sebenarnya peranan AG itu seperti apa. Namun AG diduga berperan untuk menghubungi David dan mengajaknya bertemu sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Polisi melihat ada niat jahat dari Mario, AG, dan juga Shane dalam menganiaya korban yang sudah tak berdaya. Sejumlah bukti sudah ditelaah polisi. Di antaranya dari rekaman video penganiayaan yang tersebar di media sosial, ada juga dari rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta bukti chat percakapan di telepon genggam. Dan menurut polisi, pelaku ini sempat berbohong. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Penindakan terus berlanjut. Tidak hanya bagi Mario, tetapi juga sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Kita akan lihat bagaimana proses hukum selanjutnya demi keadilan bagi korban penganiayaan. Informasi lainnya usai jeda di berita utama, KPK terus menelusuri harta janggal pejabat nakal